Hai semuanya, nama saya Syifa Albera Firdausia, absen 28, kelas 11 IPS 5 dari SMA 11 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik sampit yang terjadi di Kalimantan Tengah. Konflik sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia, berawal dari Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Awal mula bibit konflik pada peristiwa Sampit terjadi sejak diadakannya proses transmigrasi oleh pemerintah Belanda. Banyak versi yang beredar mengenai pemicu sejarah Perang Sampit tahun 2001. Salah satunya konon disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah warga Dayak yang disebabkan oleh warga Madura dan memicu sejumlah anggota suku Dayak membakar rumah-rumah warga Madura. Versi lain yang dikemukakan oleh Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak bahwa suku Dayak mempertahankan diri setelah beberapa anggotanya diserang. Lalu ada versi bahwa seorang warga Dayak dibunuh setelah disiksa sekelompok warga Madura akibat sengketa judi di desa Karangpangi. Sekelompok warga Dayak kemudian menyerang rumah warga Madura yang bernama Matayo untuk balas dendam atas kejadian di Karangpangi keesokan harinya dan menewaskan 4 penghuni rumah. Serangan itu juga memicu keinginan balas dendam dari sekelompok warga Madura lainnya. Mereka mendatangi rumah seorang warga Dayak bernama Timil yang konon menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Timil berhasil diamankan oleh polisi. Namun warga Madura membakar rumahnya dan juga rumah kerabatnya yang mengakibatkan penghuninya tewas. Peristiwa inilah yang banyak dijadikan acuan mengenai penyebab konflik lebih besar antara etnis Dayak dan Madura dalam Perang Sampit. Peristiwa inilah yang banyak dijadikan acuan mengenai penyebab konflik lebih besar antara etnis Dayak dan Madura dalam sejarah Perang Sampit. Warga Madura berhasil bertahan selama 2 hari sejak penyerangan ke rumah Matayo. Mereka bahkan berani menyisir pemukiman warga Dayak. Namun situasi berbalik pada 20 Februari 2001 ketika sejumlah warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran sungai atau DAS Mentayas seperti Saruyan, Ratu Apulut, Perenggangan, Kating Hilir, bahkan Barito berdatangan ke kota Sampit melalui hilir sungai Mantaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu menyusup ke daerah Bambang dan sekitarnya yang merupakan pusat pemukiman warga Madura. Mereka mampu memukul balik warga Madura yang terkonsentrasi ke berbagai sudut jalan Sampit. Hari-hari berikutnya gelombang serangan warga Dayak terus berdatangan. Bahkan sebelum menyerang, seorang tokoh atau panglima Dayak dikabarkan lebih dulu membekali ilmu kebal kepada pasukannya. Karena itu, saat melakukan serangan biasanya mereka berada dalam alam bawah sadar. Bahkan mereka juga dibekali indera penciuman tajam untuk membedakan orang Madura dan non-Madura. Berada di atas angin, warga Dayak melebarkan serangan ke berbagai kawasan di Kota Waringin Timur. Warga Dayak pun praktis menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur kecuali Pangkalan Bun yang tetap aman karena hampir tidak ada warga Madura yang tinggal di tempat itu. Menurut Polda Kalteng, ada sekitar 1.192 rumah yang dibakar, 16 mobil dan 43 motor dan 114 becak dirusak. Polisi akhirnya menangkap seorang pejabat lokal yang diduga menjadi otak di balik konflik besar ini. Ia diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai kerusuhan di Sampit. Begitu juga setelah pembantaian besar
pertama yang mengakibatkan sejumlah perusuh ditahan oleh polisi. Dari kerusuhan ini pula, tercatat sedikitnya 33.000 orang berlindung ke tempat-tempat penampungan dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan keluar Kalimantan. Secara bergiliran mereka dievakuasi menggunakan kapal-kapal milik TNI. Kerusuhan Sampit yang menjalar hingga ke segala penjuru Kalimantan Tengah itu baru benar-benar berakhir sekitar pertengahan Maret. Untuk memperingati akhir konflik ini dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Untuk memperingati perjanjian damai ini dibangun sebuah tugu perdamaian di Sampit. Profesor Hendro Suroyo Sudagung mengungkapkan pertikaian yang sering terjadi antara warga Madura dan Dayak dipicu oleh rasa etnosentrisme yang kuat di kedua belah pihak. Semangat persekutuan ini yang mendasari solidaritas antara anggota suku di Kalimantan. Situasi seperti ini diperparah karena kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda. Untuk mencegah kondisi semacam ini terulang kembali, diperlukan adanya semacam pelindungan berdasarkan hukum terhadap komunitas etnis dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Saat ini Sampit dikenal sebagai kota yang damai, sejahtera, dan penduduk yang rukun. Tidak sampai setahun setelah sejarah Perang Sampit terbongkar, penduduk mulai berbenah, warga Madura kembali berdatangan dan sejak itu Sampit mengalami perkembangan serta kemajuan besar di bidang ekonomi dan industri. Kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 2001 tentunya telah mengajarkan bahwa pertikaian antara warga apapun etnisnya hanya akan mendatangkan akibat berupa kekalahan kedua pihak dan tidak ada pemenangnya sebenarnya dari tragedi tersebut. Jadi konflik di Sampit ini dapat diselesaikan menggunakan upaya penyelesaian, yaitu mendatangkan pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian konflik, dan pihak ketiga ini harus berkedudukan netral, yaitu seperti pemerintah ataupun yang tidak memiliki kaitan dari konflik tersebut. Atau kita bisa juga mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa atau yang sedang berkonflik, kemudian mempertemukan mereka supaya mencapai persetujuan atau penyelesaian. Itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata ataupun perkataan yang menyinggung. Saya di sini bersikap netral dan tidak menguntungkan pihak manapun. Terima kasih, sampai jumpa.